Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita semua tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehingga iman kita semakin bertumbuh. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami dan urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang pertama. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya percaya ketika situasi dan kondisi hidup kita yang tidak baik, maka kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kalau rumah tangga kita kacau balau, kalau rumah tangga kita tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian, maka itu berarti bahwa kita membutuhkan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kalau situasi ekonomi, sosial, politik, budaya kita yang rusak, yang kacau, yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita, maka itu berarti bahwa kita perlu mengalami pemulihan dari Tuhan. Seperti umat Israel, ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Seperti umat Israel, kita pun juga perlu mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika kehidupan kita tidak baik, hidup kita tidak benar, kita hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman, maka itu pertanda waktunya saudara dan saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka disitulah ada sorak-sorai. Disitulah ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga kita. Makanya dalam ayat 1 dan 2 ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Jadi akibat pemulihan yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu, mereka mengalami suatu sukacita, mereka bersorak-sorai sebagai dampak, sebagai akibat karena mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi ketika ada pemulihan dalam hidup kita, ketika ada pemulihan dalam keluarga kita, maka di situ akan ada sukacita. Di situ akan ada sorak-sorai sebagai akibat dari pemulihan itu. Karena itu, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu mengalami apa yang namanya pemulihan dari Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan itu? Karena pemulihan itu akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Saya menemukan 3 cara di sini supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa pemulihan itu hanya dari Tuhan. Artinya tidak mungkin kita mengalami pemulihan tanpa Tuhan. Hanya pertolongan Tuhan saja, hanya campur tangan Tuhan sajalah saudara dan saya bisa mengalami pemulihan secara pribadi, bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita, bisa mengalami pemulihan di dalam bangsa dan negara kita. Itu hanya Tuhan saja. Makanya dalam ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Tuhan yang memulihkan keadaan Sion, bukan manusia yang memulihkan keadaan Sion, tetapi Tuhanlah yang bisa memulihkan keadaan Sion, memulihkan keadaan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa pemulihan itu hanya dari Tuhan.
Kita mau berusaha model apapun juga, berdaya upaya apapun juga, tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa mengalami pemulihan. Karena itu kita harus menyadari bahwa pemulihan hanya dari Tuhan. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa pemulihan itu hanya dari Tuhan, ayatnya yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Di sini kita melihat bahwa yang kedua, kita harus punya kerinduan untuk mengalami pemulihan. Tidak mungkin saudara dan saya bisa mengalami pemulihan secara pribadi. Tidak mungkin kita bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita, dalam suku kita, kalau kita tidak mendatang kepada Tuhan, kita tidak memiliki kerinduan untuk mengalami pemulihan itu. Saudara dan saya harus memiliki kerinduan. Punya kerinduan untuk mengalami pemulihan itu, dan kerinduan itu akhirnya kita mau berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, pulihkanlah keadaan saya, pulihkanlah keluarga saya, pulihkanlah rumah tangga saya, pulihkanlah usaha saya, pulihkanlah pelayanan saya. Itu lahir dari suatu kerinduan bahwa saya juga mau mengalami pemulihan itu. Makanya kita datang berdoa kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Jadi hal yang kedua supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus punya kerinduan. Kita ada kemauan untuk mengalami pemulihan itu. Dan saya percaya ketika saudara dan saya punya kerinduan itu, dan akhirnya saudara dan saya berdoa minta pemulihan dari Tuhan, maka saya percaya itu pasti akan terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, ayat 5 dan 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini menggambarkan bahwa hal yang ketiga, supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka kita harus ada usaha untuk mengalami pemulihan itu. Tidak hanya sekedar kerinduan, tidak hanya sekedar berdoa bahwa saya mau mengalami pemulihan itu. Tetapi ada inisiatif dari saudara dan saya, ada tindakan-tindakan konkret dari saudara dan saya, ada usaha dari saudara untuk mengalami pemulihan itu. Itu yang digambarkan di sini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkar-berkasnya. Harus ada usaha dari saudara dan saya. Menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Itu gambaran dari ada usaha dari saudara dan saya, ada inisiatif dari saudara dan saya untuk mengalami pemulihan. Maka saya percaya saudara dan saya akan mengalami pemulihan karena ada usaha, ada inisiatif dari saudara dan saya. Pemulihan itu pasti terjadi ketika saudara dan saya ada usaha untuk mengalami pemulihan itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami supaya kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Supaya kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Tolong kami supaya kami menyadari bahwa pemulihan itu hanya dari Tuhan. Tolonglah kami supaya kami punya kerinduan untuk mengalami pemulihan itu. Dan tolonglah kami supaya kami ada usaha untuk mengalami pemulihan, sehingga kami bisa mengalaminya, sehingga ada sukacita, ada sorak-sorai yang luar biasa terjadi dalam hidup kami sebagai akibat dari kami mengalami pemulihan. Tanamkanlah, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini ada dalam keadaan lemah tubuh, ada dalam keadaan sakit, hamba berdoa apapun penyakit mereka dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.